Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah minggu hari ini. Tentu ibadah kita beberapa waktu belakangan ini sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Namun sekalipun demikian, kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah Sang Pemilik hidup kita yang selalu menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Ibadah minggu saat ini dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah tahun 2020. Pekan Keluarga GKST tahun 2020 di bawah sorotan tema Keluarga Kristen sebagai Bait Allah. Selama sepekan kita akan merenungkan dengan sungguh-sungguh tugas dan panggilan kita sebagai keluarga Kristen dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat sebagai Bait Allah. Marilah dengan penuh sukacita kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Simon Pongdatu STH. Dan untuk menyambut pelayanan firman, jemaat dijemput berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ibadah minggu saat ini yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga GKST tahun 2020 ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita sambut tabisan dan salam ini dengan memuji Tuhan dengan PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya.
Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Allah yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17. Demikian dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 10. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu
bahwa dalam hidup kami ini, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu, kami memohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa-dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Merespon pengakuan dosa, kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 37 bait 1 dan 2. Bila kurenung dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, dengarkanlah berita pengampunan dosa demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Meresponi berita pengampunan dosa, saat ini kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1
hidupku diberi belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita mohon kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal dalam hati kami, tumbuh dan menghasilkan buah. Secara khusus firman-Mu akan memampukan kami menjadi keluarga Kristen yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah minggu saat ini yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga GKST tahun 2020, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari surat 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah pembacaan firman Allah. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita dalam kebaktian minggu dan dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Berkata, keluarga sebagai bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Keluarga sebagai bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Diangkat dari 1 Korintus pasal 3 16 sampai 17. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat kita berjumpa kembali dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dari tema perenungan kita dalam ibadah saat ini, kita melihat bahwa ada beberapa hal atau ada beberapa pokok penting yang harus kita telah
untuk dapat memahami apa maksud tema ini. Yang pertama adalah kita harus mengerti tentang kata bait yang digunakan dalam tema ini atau dalam ayat Alkitab bacaan kita. Bait dalam konteks perjanjian lama, dalam arti bahwa bait dalam bahasa Ibrani adalah kata yang digunakan untuk menyebut rumah atau tempat beribadah. Dalam bahasa Ibrani disebut bait. Sehingga kalau kita menyebut tempat beribadah itu adalah bait Allah, itu berarti bahwa tempat itu adalah rumah Allah. Bait Allah yang ada di Yerusalem sering juga disebut sebagai bait Adonai atau bait Yahweh, yang artinya rumah Allah. Mengapa tempat ibadah yang ada di Yerusalem disebut sebagai bait Adonai atau bait Yahweh? Karena dalam pemahaman orang-orang Yahudi diyakini bahwa bait Allah adalah merupakan tempat di mana Allah bersemayam. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Allah dalam menyatakan hubungannya dengan Allah, dalam menyatakan penyembahannya, permohonannya, mengungkapkan isi hatinya kepada Allah, ia datang ke bait Allah untuk beribadah, untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk memohon segala hal yang menjadi kebutuhan hidupnya atau yang menjadi harapannya atau yang menjadi kerinduannya. Dengan beribadah di bait Allah, orang-orang yang Yahudi percaya bahwa Allah akan hadir di situ dan mendengarkan segala doa dan pengharapan mereka, mendengarkan puji-pujian mereka, permohonan mereka, dan kemudian Allah yang mereka sembah itu akan mendatangkan berkat kepada mereka. Hadirat Allah yang ada di bait Allah itu sendiri merupakan simbol atau konfirmasi bahwa Allah bersemayam di tengah-tengah umatnya, bersama-sama dengan umatnya, dan memberikan pemeliharaan, perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan. Oleh karena itu bait Allah dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam kehidupan orang Yahudi. Dan bait Allah dijadikan sebagai pusat tempat persekutuan untuk menyembah kepada Allah. Nah, pemahaman ini saudara-saudara tentunya tidaklah salah. Dalam arti bahwa jika dikaitkan dengan bait Allah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, itu berarti bahwa bait Allah tidak hanya menunjuk kepada rumah ibadah atau tempat kita bersekutu atau rumah yang kita bangun sebagai tempat kita beribadah atau gedung gereja dalam bahasa kita sehari-hari. Tetapi bait Allah juga menunjuk pada persekutuan kita, pada tubuh kita, pada keluarga kita, pada kita sebagai gereja yang hidup di bawah kolong langit ini. Menarik saudara-saudara bahwa bait Allah yang disebutkan dalam kitab perjanjian baru secara khusus dalam 1 Korintus pasal 3 16 sampai 17, Paulus mengatakan bahwa bait Allah itu bukan hanya menunjuk pada gedung gereja atau tempat kita beribadah, tetapi yang terutama adalah tubuh kita atau keluarga kita atau persekutuan kita. Oleh karena itu,
Dalam pengertian inilah, maka kita sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi harus memahami tentang apa sesungguhnya kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai bait Allah yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penekanan Paulus tentang bait Allah yang menunjuk pada tubuh kita, pada persekutuan orang percaya kepada Allah atau orang Kristen atau gereja, dalam arti orang-orang yang percaya kepada Allah, adalah merupakan suatu penegasan bahwa di dalam kehidupan beriman kepada Allah, gereja tidak hanya dipahami sebagai persekutuan, sebagai tempat di mana kita beribadah. Gereja tidak hanya dipahami sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, tetapi lebih daripada itu, bait Allah, yaitu tubuh kita, yaitu keluarga kita, yaitu persekutuan kita, adalah merupakan persekutuan yang hidup, merupakan saksi Allah yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang berbeda dengan persekutuan-persekutuan yang lain, atau berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah adalah merupakan bait Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sementara orang yang tidak percaya kepada Allah tentunya bukanlah bait Allah yang kudus, karena mereka tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Menjadi bait Allah yang kudus berarti bahwa kita harus memperlihatkan diri kita sebagai pribadi yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu, ketika kita merasa bahwa kita adalah pribadi yang dikuduskan, sebagai persekutuan yang dikuduskan, sebagai pribadi yang disendirikan, dipisahkan atau dikhususkan untuk Allah, maka kita juga harus menunjukkan cara hidup kita yang berbeda dengan orang lain yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara, adalah penting bagi kita untuk terus memelihara persekutuan kita, keluarga kita, dan pribadi kita masing-masing, gereja kita, sebagai persekutuan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu bayangkan bagaimana rasanya jika kita sebagai umat ciptaan Allah atau sebagai makhluk ciptaan Allah tidak dapat hidup di dalam kekudusan Allah. Bagaimana rasanya jika seandainya kita bukan persekutuan dari Allah, bukan keluarga Allah, bukan bait Allah. Tentu hidup kita tidak berarti sama sekali bagi Tuhan, dan hidup kita akan sia-sia. Itu berarti bahwa adalah penting bagi kita untuk terus memelihara kehidupan kita sebagai keluarga Allah yang merupakan bait Allah itu sendiri. Berarti juga bahwa hidup yang dipelihara dalam persekutuan dengan Allah harus dibedakan dengan persekutuan-persekutuan duniawi yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kita harus fokus pada bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah, bagaimana kita hidup berkenan kepada sesama kita. Karena itu perhatikan dua hal yang disebutkan dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, dari surat Rasul Paulus ini, kita diingatkan bahwa kita harus taat kepada firman Allah sebagai umat yang kudus, sebagai keluarga yang kudus. Kita menjadi taat pada firman Allah ketika kita tahu bahwa firman Allah itu adalah firman yang menghidupkan dan memberikan kita pembedaan antara orang-orang yang tidak hidup kudus. Kita adalah merupakan orang-orang yang penting dalam persekutuan dengan Allah. Karena itu kita harus memelihara persekutuan itu sebagai umat yang kudus dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kita harus melibatkan diri sebagai persekutuan yang hidup, baik sebagai orang tua, sebagai anak, dan siapapun dalam keluarga kita harus terlibat aktif sebagai persekutuan yang hidup dan hidup dalam kedamaian sebagai keluarga Allah. Yang kedua, sebagai umat yang kudus kita harus memiliki sikap hidup dan karakter yang dimiliki oleh Kristus. Kristus telah mencontohkan bagaimana cara hidup yang kudus, sebagai gereja yang kudus, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai anggota persekutuan Allah.
Karena itu praktek kehidupan yang harus kita pertontonkan di tengah-tengah dunia adalah praktek kehidupan sebagaimana ajaran Yesus. Paulus mengatakan bahwa orang yang hidup dalam roh akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Berbeda dengan orang-orang yang tidak hidup dalam roh. Mereka dikuasai dengan hawa nafsu, kesombongan, kebencian, dan berbagai hal-hal yang mendatangkan perseteruan dengan sesama, sehingga kehidupan itu akan dikuasai dengan kegelapan dan tidak menghasilkan buah-buah kebaikan untuk orang lain. Terlebih tidak akan memberikan manfaat dalam persekutuan dan memuliakan Allah. Karena itu saudara-saudara, marilah dalam rasa kebersamaan kita sebagai persekutuan Allah yang hidup, kita membangun keluarga Kristen yang hidup dalam roh dan kebenaran. Karena kita adalah persekutuan Allah yang diberikan status yang indah untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Selamat kita merayakan persekutuan kita dalam Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah tahun 2020. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut pengakuan iman ini dengan memuji Tuhan. PKJ 126 ayat 1. Hanyalah Yesus juru selamat. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari PKJ 147. Di sini aku bawa.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami bersyukur dan memuji memuliakan Allah karena kehidupan yang kami jalani tetap dalam lindungan dan berkat Tuhan. Tanpa perlindungan dan berkat Tuhan, kami tidak mungkin menikmati sukacita, keselamatan, dan damai sejahtera. Bahkan dalam sepekan yang sudah kami lalui, kami sungguh merasakan bagaimana pimpinan kasih sayang Tuhan dan berkat Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam sepekan ini ada pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari persekutuan jemaat Tuhan yang merasakan sukacita, bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena ketambahan usia, karena keselamatan dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dan berbagai berkat-berkat Tuhan yang boleh dinikmati. Karena itu sempurnakan sukacita dan syukur mereka ya Bapa, agar Engkau senantiasa disembah dimuliakan dalam hidup mereka. Karena mereka yakin bahwa Engkaulah yang memberkati, memelihara akan kehidupan mereka dari hari ke hari. Apa yang mereka persembahkan ya Tuhan, terima dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan di tengah-tengah gereja-Mu. Bahkan semua jemaat Tuhan yang terus memberi iuran tanggung jawab, baik untuk pelayanan maupun untuk pembangunan, kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka sehingga mereka tidak berkekurangan. Dan apa yang mereka sudah berikan untuk persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan pembangunan benar-benar dipakai seturut dengan kehendak Allah dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, sepekan yang sudah kami jalani banyak hal yang terus kami perjuangkan, kami kerjakan, kami lakukan, walaupun dalam keadaan yang masih diliputi dengan keterbatasan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami terus perjuangkan, kami usahakan, kami kerjakan dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami, keluarga kami, dan di mana saja kami bekerja dan berusaha, itu tidak akan sia-sia jika Tuhan campur tangan. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan kuduskan dan berkati, ke dalamnya kami senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan, keberhasilan dan damai sejahtera menjadi bagian hidup kami. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang dalam pergumulan hidup, Tuhan menolong melepaskan mereka dari segala beban pergumulan hidup. Mereka yang disabilitas, Tuhan terus juga akan menolong, mengasihi dan memberkati mereka dalam ketidakberdayaan mereka. Mereka tetap dikuatkan dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Bahkan mereka yang dalam kelemahan tubuh terus diberikan kekuatan, kesehatan, terlebih kesembuhan dari Tuhan. Ya Bapa di surga, seluruh rencana kami, tugas pekerjaan, pelayanan kami serahkan dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Ketika kami hendak menjalani minggu yang akan datang, perlindungan berkat Tuhan kiranya menyertai kami semua. Berkati semua tim dalam pekerjaan, pelayanan, dari hari ke hari hingga terus mengerjakan tugas ini demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berkati seluruh jemaat Tuhan dari anak kecil sampai orang tua kami yang sudah lanjut usia, sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan, dalam berbagai kesibukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, dalam berbagai usaha yang ditekuni. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang penuh cinta kasih dan sumber berkat bagi kami semua. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok daerah, memberkati juga semua tim dalam upaya untuk mengentaskan persoalan bangsa dan negara kami secara khusus karena pandemi COVID-19. Kiranya pertolongan dan kuasa Allah, kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 dan kami boleh leluasa untuk beraktivitas, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekan keluarga yang hendak kami laksanakan, dan berbagai tugas dan tanggung jawab kami hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk pengutusan dan berkat jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini. Terima kasih atas kesetiaan kita semua untuk mengikuti jalannya ibadah ini dengan baik. Kiranya puji-pujian dan persembahan kita saat ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman-Nya yang kita sudah baca dan renungkan bersama akan terus memberkati dan mengokohkan iman percaya kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Meskipun kita di dalam situasi dan kondisi yang sulit. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani dalam ibadah saat ini, dan kepada seluruh tim yang ada. Kiranya terus diberi kekuatan dan kesehatan di dalam melaksanakan tugas pelayanan. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.